Oke, baik teman-teman semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita riset operasi gitu ya. Hari ini kita akan melangkah ke pokok pembahasan yang ketiga setelah UTS gitu ya, yaitu masih berkaitan dengan model transportasi. Hanya saja nanti di pertemuan hari ini kita akan mendalami metodenya, yaitu adalah metode Vogel Approximation Method. Jadi kemarin di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar metode Northwest Corner Rule. Kemudian di minggu kemarin kita sudah membahas tentang MODI ya, metode MODI atau Modified Distribution. Dan akhirnya hari ini kita akan mencoba membahas model yang ketiga, metode yang ketiga yaitu metode Vogel Approximation Method. Sama halnya dengan dua metode yang lain, teman-teman semuanya, di metode Vogel Approximation itu juga ada aturan-aturan atau ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan kalau kita mau menggunakan metode ini. Ya, jadi kenapa ada aturan-aturan harus kita lakukan kalau mau menggunakan metode Vogel Approximation Method. Jadi kemarin di Northwest Corner ada aturannya, kemudian di MODI ada aturannya, kemudian sekarang kita di Vogel itu juga ada aturannya, gitu ya. Nah, aturannya bagaimana? Langkah-langkah kerjanya. Yang pertama nanti teman-teman akan diminta untuk menyusun kebutuhan, kemudian kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Jadi nanti teman-teman akan ditugaskan untuk membuat matriks. Ya, matriksnya berisi biaya, berisi kebutuhan, sama kapasitas dari masing-masing sumber. Sebenarnya intinya masih sama seperti teman-teman di Northwest Corner Rule sama di metode MODI sebenarnya masih sama. Jadi sama-sama menggunakan matriks gitu ya. Hanya saja nanti penyelesaian yang berbeda, cara menyelesaikannya berbeda. Ya iya, karena tadi metodenya berbeda gitu ya. Satunya Northwest Corner Rule, satunya MODI, satunya dengan Vogel Approximation. Kemudian setelah kita menyusun kebutuhan, kapasitas sumber, kemudian biaya ke dalam bentuk matriks, maka langkah kedua kita dapat mencari gitu ya perbedaan atau selisih gitu ya. Selisih dari dua biaya terkecil dalam nilai absolut ya. Berarti ya positif yang besar dikurangi yang kecil gitu ya. Jadi absolut. Jadi selalu yang besar dikurangi yang kecil. Yaitu biaya terkecil dan terkecil kedua. Ya. Jadi dua biaya terkecil maksudnya yang terkecil sama yang terkecil kedua. Yang paling cilik karo sing paling cilik nomor loro. Ya. Jadi yang terakhir nomor 2 terakhir yang paling kecil itu yang kita pakai, kemudian kita selisihkan di setiap baris sama kolom. Jadi ada setiap baris sama kolom punya selisih, gitu ya, matrik biaya. Kemudian setelah kita mendapatkan selisih itu, selisih di baris sama selisih di kolom, maka kita akan masuk ke dalam langkah yang ketiga, yaitu kita memilih atau menentukan satu nilai perbedaan-perbedaan tadi ya, selisih-selisih tadi yang terbesar. Ya, di antara semua nilai perbedaan atau selisih pada baris dan kolom. Jadi setelah kita menentukan selisih baris, selisih kolom, maka kita diminta untuk menentukan mana selisih yang paling besar. Kita nanti disuruh memilih selisih yang paling besar. Ya. Kemudian kalau kita sudah memilih selisih yang paling besar, maka langkah berikutnya adalah isilah salah satu segi 4 yang termasuk dalam kolom dan baris yang terpilih, gitu ya. Jadi kalau yang terpilih kolom, ya berarti kita harus mengisi yang kolom. Kalau yang terpilih yang baris, berarti nanti kita mengeksekusi yang baris. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya apa. Ya, yaitu segi 4 yang biayanya terendah di antara segi 4 lain pada kolom atau baris tersebut. Kemudian isikan sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Nanti akan saya tunjukkan maksudnya dari langkah keempat ini apa. Nah, ini adalah langkah pertama teman-teman semuanya. Yang dimaksud dengan membuat matriks adalah seperti ini. Ya. Jadi teman-teman masih sama soalnya, ada pabrik WHP, kemudian ada gudang ABC, gitu ya. Teman-teman punya biaya W ke A itu 20, biaya W ke B itu 5, biaya W ke C itu 8, kemudian biaya H ke A itu 15, kemudian biaya H ke B itu 20, kemudian biaya H ke C itu 10. Kemudian biaya P ke A 55, kemudian biaya P ke B 10, kemudian biaya P ke C adalah 19. Dan kapasitasnya ada di samping kanan, gitu ya. Kemudian kebutuhannya ada di paling bawah. Ya, masih sama seperti yang kemarin. Cuma bedanya kalau yang kemarin itu ada kotak besar sama kotak kecil. Kalau di metode FAM, ini langsung semuanya adalah biaya. Ya, kotaknya cuma satu di tengah-tengah ini. Gitu ya. Ya, ini mencerminkan biaya, yang di kanan mencerminkan kapasitas, yang di bawah itu mencerminkan kebutuhan. Ya. Kemudian setelah kita membuat baris ini, matrik ini, maka teman-teman nanti diminta untuk menentukan perbedaan baris sama perbedaan kolom.
ya. Perbedaan baris sama perbedaan kolom, atau selisih baris sama selisih kolomnya. Ya. Bagaimana cara membuat selisih baris sama selisih kolom? Selisih baris kita bisa hitung dengan menggunakan nilai terkecil, ya, dua nilai terkecil dari baris. Ya, misalnya kita mau cari baris W nih, perbedaan atau selisih baris W. Ya, berarti kita cari yang ada di baris W ini 20, 5, 8, yang nilainya paling kecil dan paling kecil kedua. Ya. Kemudian kalau mencari perbedaan baris yang H, berarti kita cari yang paling kecil sama paling kecil kedua di baris H. P juga sama, cari yang paling kecil sama yang paling kecil kedua. Kemudian kalau ke selisih kolom bagaimana Pak, atau perbedaan kolom bagaimana Pak? Ya sama. Ya, teman cari yang ada di kolom, gitu ya. Selisih nilai yang paling kecil sama yang paling kecil kedua, gitu ya. Yang nilai biayanya paling kecil sama paling kecil kedua di kolom ini. Kemudian yang kolom lain juga sama, cari yang paling kecil sama paling kecil kedua. Kemudian nanti juga sama, cari selisih nilai yang paling kecil sama paling kecil kedua. Jadi seterusnya seperti itu, ya. Gitu. Nah, kita coba praktekkan, gitu ya. Di sini kita sudah punya matrik ini, kemudian kita hitung selisihnya. Ya, di sini ada 5, di sini ada 8, jadi selisihnya 3. Kemudian di sini yang paling kecil 10, paling kecil kedua 15, selisihkan hasilnya 5. Kemudian di sini paling kecil 10, paling kecil kedua 19, kalau kita selisihkan adalah 9. Ingat, selisihnya adalah selisih nilai absolut, berarti selalu yang besar dikurangi yang kecil, gitu ya. Jadi yang paling kecil kedua dikurangi yang paling kecil. Jadi selisihnya harus positif, ya, harus positif. Kemudian yang kolom juga sama, yang kolom dari antara kolom A ini 20, 15, 25, yang paling kecil adalah 15, ya. Kemudian yang paling kecil kedua adalah 20. Kalau kita selisihkan, ketemulah hasilnya 5. Kemudian yang B juga sama, 5 sama 10, ketemulah selisihnya adalah berapa tuh? Pertama selisihnya adalah 5 juga, gitu ya. Kemudian yang C juga sama, 8 sama 10, selisihnya berarti 2, gitu ya. Nah, setelah kita menemukan perbedaan baris sama perbedaan kolom, gitu ya, setelah kita menemukan perbedaan baris sama perbedaan kolom, selanjutnya apa yang kita lakukan, Pak? Kita pilih yang nilainya paling besar, ya. Selisihnya paling besar baik di kolom sama baris, ya. Jadi kan kita dapat perbedaan barisnya 3, 5, 9. Kemudian yang perbedaan kolomnya atau selisih kolomnya adalah 5, 5, 2. Di antara baris sama kolom ini, selisih baris sama selisih kolom ini, mana nilainya paling besar? Nah, itu nanti kita pilih. Gitu ya. Oh, ternyata yang paling besar adalah 9. Gitu ya. Sehingga nanti 9 inilah yang kita pilih. Gitu ya. Yang kita pilih nanti adalah di sini. Gitu ya. Atau P mempunyai baris, perbedaan baris atau kolom terbesar. Jadi dibandingin baris W, H, kolom A, B, C, nilai yang di P ini lebih besar, ya, atau yang paling besar. Ya, sehingga nanti kita pilih, gitu ya, yang di P ini, ya, karena kini yang kita pilih ya 9 yang kita pilih, dia itu ada di baris P, maka kita lihat kemudian ya biaya yang ada di kolom P, gitu ya, yang ada di baris P, gitu ya, ada 25, 10 sama 19. Kemudian kita cari biaya yang paling kecil di antara biaya-biaya ini. Ya. Tentu saja biaya yang paling kecil otomatis kan 10, ya kan? 10 yang paling kecil, yaitu ada di kolom B. Gitu ya. Nah, nanti kita alokasikan sebesar-besarnya, ya kapasitas sama kebutuhan sebesar-besarnya untuk diletakkan di kolom B ini, gitu ya, di PB lebih tepatnya, ya di PB, gitu ya. Di baris sini sebesar-besarnya berarti 50 sama 110, berarti yang paling sebesar-besarnya yang paling besar yang bisa kita taruh di sini berarti adalah 50, gitu ya. Sehingga kita stok 50 di sini, karena 50 adalah angka terbesar yang bisa dipenuhi oleh kapasitas sama bisa diminta oleh kebutuhan, gitu ya. Sehingga kita nanti ketemu XPB, gitu ya, XPB itu adalah 50. Artinya apa? Artinya bahwa kita nanti akan mengirim ya 50 ton, gitu ya, 50 ton barang dari pabrik P ke gudang B. Maknanya seperti itu di sini. Kita akan mengirim barang sebanyak 50 itu dari gudang P dari pabrik P ke gudang B, gitu ya. Jadi itu. Nah, itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah mengoptimalkan baris P, gitu ya, maka nanti baris P akan kita hilangkan. Ya. Jadi baris P akan kita hilangkan. Nah, jadinya bagaimana Pak? Jadinya seperti ini. Ya, sekarang baris P-nya sudah hilang. Ya. Mengapa kok harus dihilangkan Pak? Karena baris P tadi sudah kita optimalkan. Nah, kemudian apa harus kita lakukan selanjutnya? Kita lakukan lagi cara yang sama.
Gitu ya. Kita cari lagi perbedaan baris sama perbedaan kolomnya. Gitu ya. Kita cari lagi perbedaan baris sama perbedaan kolomnya. Nah, kita cari lagi satu persatu. Oh ya, sebelumnya saya hampir saja lupa. Di sini nilainya berkurang ya, teman-teman semuanya. Tadinya kan di sini 110 ya. Di sini tadinya 110. Karena tadi 110 ini sudah dipenuhi dari pabrik B sebanyak 50, sehingga 110-nya kita kurangi 50. Gitu ya. Sehingga nilainya menjadi 60. Jadi 60 ini berasal dari 110 dikurangi 50. Ya 50 dari produksi dari pabrik B. Ya, jadi pabrik B produksi 50 ton dari pabrik B digunakan untuk memenuhi gudang B sebanyak 50. Sehingga kebutuhan gudang B ya yang tadinya 110 sehingga masih tersisa atau masih kurang lagi sebanyak 60 ton lagi. Gitu ya. Makanya kita masih tulis di sini kita ubah bukan lagi 110 tapi jadi 60. Gitu ya. Nah, tadi kemudian kita lanjutkan perhitungannya, ya kita cari lagi perbedaan baris sama perbedaan kolomnya. Caranya sama kayak tadi. Cari nilai yang paling kecil sama yang paling kecil kedua. Ya, kemudian kita selisihkan, di sini 8 sama 5 ketemulah 3. Kemudian di sini 15 sama 10 ketemulah 5. Kemudian di sini 20 sama 15 ya karena masih 2 nggak apa-apa. Kita langsung selisihkan gitu ya. Berarti 15 sama 20 ketemulah di sini 5, ini ketemulah 15 gitu ya. Kemudian di sini ketemulah selisihnya 2 ya. Sehingga yang paling besar nilainya mana? Otomatis yang paling besar di antara 3, 5, 5, 15, 2. Selisih yang paling besar di baris ataupun kolom itu adalah di B ya. Di kolom B. Makanya di kolom B yang akan kita pilih untuk memenuhi kebutuhan atau proses iterasi dengan metode FAM ya. Jadi yang B yang kita pilih. Yang B ini kebutuhannya 60 ya. Ternyata kapasitasnya 90. Jadi kita nanti akan mendistribusikan sebanyak 60 ton gitu ya barang dari pabrik W ke gudang B gitu ya. Nah, pertanyaannya dari kolom B ini mana yang kita pilih? Karena ada dua jalur yang mungkin, yaitu yang dari baris WB atau HB gitu ya. WB 5, HB 20. Nah, otomatis kita cari biaya yang paling murah gitu ya. Otomatis yang paling murah adalah di WB gitu ya. Maka dari itu kebutuhan 60 ini dipenuhi dari gudang W, bukan dipenuhi dari gudang H. Gitu ya. Jadi sekali lagi setelah kita menemukan nilai yang paling besar, ya kita lihat biayanya yang paling murah mana ini yang ada di kolom B. Gitu ya. Di kolom B ada dua nih biayanya, karena yang P sudah hilang ya. Tinggal dua biaya itu 15 sama 20. Biaya yang paling murah yang mana? Yang 5. Ya. Yang 5 sama atau 20 yang paling kecil biaya paling murah adalah 5. Sehingga otomatis jalur yang kita ambil untuk memenuhi kebutuhan gudang B sebanyak 60, kita bisa penuhi dari gudang pabrik W itu sebanyak 60. Gitu ya. Nah, jadi ini kapasitasnya 60, kebutuhannya 60, kapasitasnya 90, otomatis kita bisa maksimalkan di sini sebanyak 60. Gitu ya. Jadi 60 kita bisa penuhi di sini. Sehingga nanti XWB ya, XWB atau X dari W ke B itu nanti nilainya adalah nilainya adalah 60. Ya. Jadi nilainya nanti adalah 60. Ya, jadi XWB nilainya 60. Dari mana asalnya tadi ya? Dia kebutuhannya 60 ya. Kemudian kapasitas di W itu adalah 90. Sehingga kita selalu maksimalkan di sini yang paling murah itu sebanyak 60 ya. Nah, itu. Nah, ini dicatat ya teman-teman, tadi XWB, kemudian tadi PB ya, tadi nggak salah PB gitu yang kita pilih, dicatat karena itu nanti bisa jadi bekal kita untuk membuat kolom matriks FAM yang baru. Ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini XWB 60, ya otomatis kita nanti harus hilangkan kolom B, ya. Karena kolom B ini sudah kita iterasikan, ya. Sehingga kita hilangkan kolom B. Nah, ini jangan lupa kita kurangkan, tadinya 90, karena sudah digunakan untuk memenuhi gudang B sebanyak 60, berarti di sini harus dikurangi 90 dikurangi 60, ketemulah di sini 30 ya. Jadi harus disesuaikan. Nah, setelah sudah, apa yang kita lakukan lagi, Pak? Caranya masih sama. Kita harus buat lagi perbedaan baris sama perbedaan kolom yang harus kita cari lagi ya. Yang W perbedaan kolomnya 12, kemudian yang H perbedaan kolomnya 5. Kemudian yang A ini perbedaan kolomnya sesuai tadi baris ya. Barisnya 12, baris W 12, baris H 5, kemudian kolom A-nya 5, kemudian kolom C-nya 2. Gitu ya, otomatis yang kita pilih yang paling besar nilainya perbedaannya, yaitu yang baris W.
gitu ya, baris W. Nah, kita lihat di baris W mana yang biaya paling murah ya. Oh, biaya paling murah yang C, Pak, di antara 20 sama 8 ya kan. WA itu 20, WC 8, otomatis yang kita pilih nanti yang WC gitu ya. WC. Nah, WC-nya 8. Nah, otomatis kita harus melihat di sini ya kebutuhannya. Kapasitas pabriknya cuma 30, sisanya kemudian kebutuhan gudangnya 30 ya, berarti dimaksimalkan di sini sebanyak 30 gitu ya. Sehingga nanti XWC itu nilainya adalah 30 ya. XWC nilai 30. Karena kita maksimalkan ya sebanyak 30 ke gudang C. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita nanti akan mendistribusikan barang sebanyak 30 ton itu dari pabrik W ke gudang C dengan biayanya 8 ya. Nah, gitu kemudian kita ulangi lagi langkahnya gitu ya. Kita ulangi lagi langkahnya. Ini sudah kita selesaikan gitu ya, sehingga kita hapus yang kolom W-nya. Ya, kita hapus gitu ya. Nah, inilah jadi hasil finalnya teman-teman. Sebenarnya ini sudah nggak perlu diiterasikan lagi. Sudah pasti bahwa HA itu pasti nanti barangnya adalah 50 gitu ya. Kemudian HC sudah pasti nanti yang dikirim adalah 10. Ya, kenapa kok begitu, Pak? Karena sudah habis. Ya, sudah habis. Tinggal kita lihat kapasitas sama kebutuhannya kan gitu. Kapasitasnya 60, kebutuhan gudang A-nya adalah 50. Berarti kita masih 50-nya kita alokasikan ke sini, kemudian sini sisa 10 gitu kan. 60 dikurangi 50 sisa 10, 10-nya kita alokasikan di sini. Jadi sebenarnya ini nggak perlu kita hitungan lagi. Gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini kalau mau dihitung lagi ya boleh, tapi sebenarnya udah final ya, nggak perlu dihitung lagi, perbedaan sudah pasti hasilnya seperti itu. Tadi ya 50 10, sisanya 60. Berarti 50 pasti akan didistribusi di sini mau nggak mau gitu ya, kan sisanya ini. Kemudian yang 10 mau nggak mau pasti akan ditaruh di sini karena sudah terakhir. Nah, itu ya, jadi setelah langsung teman sudah tahu bedanya ya. Jadi kalau di mana di modi gitu ya. Di modi itu sampai nilai sampai nilai kotak indeks perbaikannya sampai nilai indeks perbaikannya itu 0 semua, baru iterasinya berhenti. Tetapi kalau di farm itu sampai habis gitu ya, kolom biayanya habis itu baru berhenti. Ya, jadi kalau belum habis kolomnya di sini ya, kolomnya belum habis, maka proses mencari perbedaan baris, kemudian disesuaikan lagi, mencari perbedaan baris dan kolom disesuaikan lagi, dan seterusnya itu akan terus berlanjut. Ya. Nah, ini kembali ke sini. Di sini HA-nya jadinya 50, ya, HA 50 karena di sini memang kebutuhannya 50. Kemudian otomatis nanti HC-nya itu 10. Jadi nggak perlu kita hitung perbedaan baris lagi, sudah kelihatan. Gitu. Nah, setelah itu bagaimana, Pak? Setelah itu ya kita lihat hasilnya jadi seperti ini. Nah, tadi kita sudah menghitung gitu ya. XPB-nya itu 50 gitu ya. Kemudian XWB-nya 60, XWC-nya 30, kemudian XHA-nya 50, kemudian XHC-nya 10. Nah, inilah hasil dari alokasi model transportasi dengan menggunakan metode Vogel Approximation Method, teman-teman semuanya ya. Jadi kalau mau lihat hasilnya berapa, biayanya tinggal kita kalikan seperti biasa gitu ya. 60 kali 5, kemudian 30 kali 8, 50 kali 15, 10 kali 10, sama 50 kali 10, nanti ketemu hasilnya adalah 1890 gitu ya. Nah, ini disebut sebagai metode Vogel Approximation Method gitu ya. Jadi pasti akan bentuknya seperti ini, teman-teman semuanya. Jadi ini adalah hasilnya seperti itu. Jadi kesimpulan dari Vogel Approximation Method adalah kita harus mengirim barang dari W ke B nanti sebanyak 60, kemudian kita harus mengirim barang dari W ke C itu sebanyak 30, kemudian barang dari pabrik H ke gudang A itu 50, kemudian kita harus mengirim barang dari pabrik H ke gudang C sebanyak 10, dan yang terakhir kita harus mengirim barang dari pabrik P ke gudang B itu sebanyak 50. Nah, ini adalah kesimpulan yang bisa kita dapat dengan menggunakan metode Vogel Approximation Method. Ya, jadi ini adalah hasilnya. Gitu. Nah, kemudian sebenarnya kita bagus pakai mana sih, Pak, antara antara metode Northwest Corner Rule, kemudian metode Vogel Approximation Method, atau dengan metode MODI, Pak. Sebenarnya kalau dari efisiennya kalau tidak salah ingat itu kayaknya lebih kecil ini ya, kayak paling kecil farm kalau nggak salah. Jadi buat dicek yang paling kecilnya, yang mana jelas kalau Northwest Corner Rule itu paling tidak efisien. Ya, paling tidak efisien. Tetapi apakah kita bisa menyimpulkan bahwa metode Northwest Corner Rule itu yang paling jelek? Belum tentu, teman-teman semuanya. Mengapa demikian?
Karena bisa saja ini kan sebenarnya kan asumsi di metode transportasi atau model transportasi, itu asumsinya kan dia hanya mempertimbangkan kapasitas pabrik, kebutuhan gudang, gitu ya, atau istilahnya mempertimbangkan permintaan dan penawaran terus sama biayanya. Ya, jadi metode ini sebenarnya yang mempertimbangkan 3 hal itu. Tetapi kadang-kadang mungkin saja ada pertimbangan-pertimbangan lain yang bisa saja ditemukan oleh manajer, gitu ya. Sebagai contoh misalnya, oh kita pakai ini kan pakai FAM ya, pakai FAM hasilnya seperti ini. Ternyata manajer tahu gitu ya, atau mendapat informasi ternyata dari pabrik H ke gudang A itu nggak mungkin kita lakukan, ya, karena jalannya rusak misalnya, gitu ya. Karena jalannya rusak, jadi kita tidak mungkin mendistribusikan barang dari pabrik H ke gudang A. Gitu. Nah, kalau seperti itu caranya, otomatis kita harus mencari mencari metode yang lain, gitu ya. Kita sesuaikan dengan metode MODI atau menggunakan metode Nordic Score Rule, gitu ya. Yang hasilnya nanti tidak ada barang dari pabrik H ke gudang A. Gitu ya. Apa bisa kita bisa coba dibandingkan sama metode Nordic Score Rule, ya. Nordic Score Rule di sini kan tidak ada isinya nih, ya kan? Karena isinya ada di sini, sini, sama sini, gitu ya. Karena modelnya kayak huruf Z, ya, selalu di sini. Di sini nggak ada jalurnya. Nah, kalau kasusnya seperti itu, otomatis kita harus menggunakan dengan metode Nordic Score Rule, gitu ya. Walaupun dia tidak efisien, ya, tapi itu adalah yang terbaik, gitu ya. Kenapa? Karena ada batasan di mana pabrik H ke gudang A tidak mungkin dilakukan karena ada jalan yang rusak misalnya, atau karena ada kerusuhan misalnya dan sebagainya. Gitu. Jadi itu istilahnya kita nanti menggunakan batasan-batasan lain gitu ya untuk menyelesaikan model transportasinya, gitu ya. Atau kita bisa mencari model yang cocok atau metode yang cocok sehingga nanti bisa mengakomodir batasan-batasan yang kita temui di lapangan. Gitu. Nah, itu adalah sedikit tentang metode transportasi. Jadi belum tentu yang biayanya lebih tinggi itu lebih baik, gitu ya. Jadi bergantung kasusnya apa. Jadi sekali lagi bergantung kasusnya apa, gitu ya. Kalau tidak ada kasus-kasus lain, gitu ya, atau hanya mempertimbangkan 3 hal tadi, biaya, kemudian kapasitas pabrik sama kebutuhan gudang, ya maka ini yang paling bagus, ya. Yang biayanya paling murah itu yang paling bagus. Tapi kalau ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya maka kita perlu mengakomodasi pertimbangan itu, sehingga nanti kita bisa mengambil kesimpulan yang tepat. Gitu. Oke, jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semuanya. Kemudian di sini di akhir ini ada tugas, ya. Jadi nanti teman-teman silakan bisa dicoba untuk mengerjakan tugas ini. Itu ada tugas sedikit soal, gitu ya. Jadi teman-teman harusnya sih gampang, gitu ya. Latihan soal nanti bisa teman-teman kerjakan. Batas waktunya 1 minggu, nanti dikumpulkan minggu depan, gitu ya. Jadi bisa dikumpulkan di e-learning saya. Gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dikerjakan karena kalau melewati batas otomatis akan terkunci sistemnya. Begitu. Jadi mungkin itu tugas dari saya. Mungkin habis ini kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu akan saya nonaktifkan dulu recordingnya supaya teman-teman bisa mereplay kembali gitu ya, kuliah kita hari ini di YouTube saya. Mungkin itu dari saya akhiri dulu rekamannya gitu ya, recordingnya hari ini sebentar.